Shalom, horas madihita amanginang di bagasan partang yang ata di bagas joron tuhata mana mga sumasuhita suak songoni na mangihuton na pertangyangan di bagas nabi melalui live streaming horas madihita saluna tuhata mana mga ramutita saluna adorak so tapukka partangyangan ata jumulo mahita martangyang sangobas di rohat tabi martang yang mahira. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita sian bukwede nomor 14 ayat sada dohot onom. Mar hite goar ni di bata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di badia na tumo palangi dohot tanaon. Amin. Ditibang rohanami do ali di bata asini roham di parsitongan ni joromi sumat tu goar mudo baritam ali di bata rodi ujung di tanon gok hati gorad do siamumi tipul do Jahowa jala pujion situtudo di bagasan hutan ni di batata di atas dolok habadion nai. Haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan debata nasangap jala nabadia diramoti jala digonggomi hodo huriam marhite-hite todimi di baheni hupangido hami nuaeng tuho lehom ma di hami roha panguluyon asal marlas ni roha hami mangulaon na ni dokmu songon panguluy ni anak tua mana say pararat maharajaonmu jala say tabay ganup ari bilangan ni akan naporsea diho asalam terbarita guar munabadiai jala dapotan hangauluan hami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama turpukta di epistel Markus biddu 10 tolu mamuka ayat sada sahat rodi walu tajahama marsikat soring laho tumadikon bagas joroi ninna sahalak sisian nama madok ibana bereng maguru nami uli ni akka batuon do tongam ni akka jabuon karena bolonon dang pasukuan nang berdua batu martididi naso karkaronna dungi ujuhudul ibana di dolok jetun todok kojoroi pulikma disukun si Petrus Jakobus Yohanes dot Andreas ibana jala di hataon Yesus matu nasida songonon
jaga mahamu, sotong dililuhon hala kamu. Menoluk guarhu akka namadok, au doi gabi torok malilu bahinun nasida. Asa molo dibigi hamu, berita ni akka hamu suon, rodi gaor nian namar musuh, unak kamu tersonggot, daftar bayi so masa akai, alai dang hidupi ujungna. Ain hehe dosu bangso maraluh bangso, harajaun maraluhun harajaun, masa manang lahu merluat-luat, masa manang haleon, permulaan di pabibion nadui. Ima sahana, mertua dona tumangion hatani di bata, jalan au piopsa. Amin. Tapuji Tuhata, marede mahitasian bukwede nomor 814 ayat sada. Martang yang mahita. Puji-puji adot hamuliaon manisobah rohanami na pungon tu adupamu na badai ale Jahoba. Tung soha-soha doa sini roham doho dengan ibasam dihami sudi. Marhite honi bolas hami satu bagas munabadiot di bagasan hahi pason dot marlas ni roha laho madohoti pertangyangan wek ni huriami na pinatupa ni huriam ganup ari Kamis borongin. Huboto hami jalahu okon hami doi Tuhan Jahoba dada alani gogo manang alani malonami dohot alani denggan ni pangalahonami alai holan alani asini roham samping doi ale Tuhan mauliate manisobahon rohanami tuho. Songonima ale Tuhan di boronginon yaka dongan nami nama dohoti pertanyaan naro di bagas joromon dohot nama dohoti marhite via live streaming na pinauli ni akan naposom buhaya marohanami dohot to dinami ganup marsada-sada asa totong marsigat tung jala marhaposatu hoha sabing hami ale Jahoba unang luas lalap hami dihaborti bionon ay parsatok kina doon alay na hotro di saleleng nileleng na do anggo asini roham homa ale Tuhan nagabe padang situjuan nami nagabe batu mamak jala ulu balang dihami sude na itarpatu bahodei marhitehon anak haholongan mi Yesus Kristus si paluahami mauliate madiho ale Tuhan marhite tang yang pangodianonon hubasat hai masude ruasmu tutangan munasun badiai ale Jahoba ima yang nak konai mina marsikola parbisuhi nasida anggia tung di hari koton bersiajar jalma biar midoho ala biar mida Jahoba do mulani hapistaran sude yang nak konai minang tamma sia sikolana ala yang dapat to bekarejo patudu matu nasida dalan natiur sidalan nasida asanggiat marhitei boy dapat karejo nasida nagabe dalan ningolu di nasida di ari-ari silehononmu di nasida naung dapat karejo parbisuhi nasida laho makasyakon jala totong mana bornabori karejo nasida anggiat marhitei lam tu ulina jala lam tu diposna parbueni naniula nasida tujulan neron sitapuhon nasida dinaso dapat rokap dewe kana posomi Tuhan lehor rokap dinasida nahobar tulomo ni roham asa marlas ni roha daging natol dinasida di bagasan asin ni roham dihamina tua-tua lehon tol dinasian hoi asa boy huwa jari-jari hami akayana konami na pinalimehen mi dihami
gabi sioloi ajar ni natorasna terlumobi ma gabi sioloi ajar nasihat Tuhani takas dubuanon nami tujolom ale Tuhan dongan nami nang hot ripe salilengon alai dang dope di pasat ho parbuini holong dinasida asima roham amang perdengan bahasa watung pasat mai tunasida ai holan ho dona tuk pasautoni ale Tuhan unang alang asin roham ale amang saya tangihon majal patedik ma si pareon mutunasida ale Jahoba dia karuas muna baru marhaso hota dope saya lampatu gumaroha nama si haholonga dinasida asa boy nasida gabe si panidang ini rumah tangga Kristen natutu di jolo ni jolma terlubobi ma di jolom ganup dohami ruas mon mangadopi godang tantangan godang abat-abat godang hamolon gariada godang do taher wasmina marukil di penguluan siapari tuhodo pasaton nami ale amang urupi mana sida akan amang adopi hamaolo dohot par kiloni unang luas na sida madeli ale Tuhan pargogoi na sida manal puas sudei di bagasan serep dohot udit neroha holam mangasahon ho ale Tuhan debata suang songonima nandongan nami na di bagasan parsahitong manang nahurang hipas ima amang situa STR Siregar Juliana Bor Sitohang situa LRR Boru Sormin situa B Sidauruk Nyonya Munte Boru Raja Guguk Sopar Pajaitan Imanasian Wek Rabuta Sada Nyonya Hutagalung Bor Simanuk Kalit Nyonya Simajutak Rosita Boru Siahan Nyonya Turnip Boru Sialoho Nyonya Nenggolan Boru Turnip B Sibarani R Silaban Nyonya Sitorus Boru Marpaung Nyonya Aritonang Boru Simorakir Nyonya Pajaitan Boru Simajutak Nyonya Manurung Boru Silitonga Imanasian Wek Tengah Nyonya Sian Boru Tapubolon Nyonya Marpaung Boru Purba Nyonya Sirait Boru Sitorus Imanasian Wek Makassar Sada Nyonya Situa Simamora Boru Aritonang Maria Valentina Boru Siringo-ringo imana siap perserahan songoni matong dengan nami na dirawat di rumah sakit Tuhan Nyonya Pajitan Boru Tapubolon sian Cijantung R Silaban sian Wek Tengah C Tambunan Rambutan 2 Joanna Acera Mora Gultom sian BS Taman Harapan Eva Boru Sitijak Laurentius Siregar ima gor-gor ni ruas menamar sahid Tuhan tuhodo pasaton nami Tuhan nasida pargugui ma akka pangubati na paturian nasida pasu-pasu akka ubat doho si panganon doho si inumon na pinangan nasida anggiat marhite honi tanggal masahid sian pamatang nasida jalaboy mulak hipas tutong-atongan di keluarga marlas ni roha manasida laho manguruti ari-ari sidutan mu di nasida di bagasad dame dohot las niroha songonima hami sude namar halodei huriam sian satpam koster pemusik tim media situa dohot di panggula nagotiki lehon madi hami sude hahi pason hagogoon dohot roha nama siajuan roha nama siurupan anggia lam tu sadana hami lam turipana saurdot hami mangulahon ganup tanggung jawab nabibe asa marhitei lambar mulia ma goarmu songoni manang pamarenta nami parbisuhi mana sida siat tingkat pertoru satu tingkat na tumibo asa sude kebijakan nasida hola makrohodame dauma pertutuhan siap bangso nami asa mardame sonang hami mamuji pasangapon ho sabing digijang ni saluhut na yale Tuhan jumole sesahon masude dosa nami nagodangi asa tama hami gabi parjabar di hangoluan sogut naong pinaradem diakana porsia di bagasan serep dohot uduk ni roha upasat hami matang yang namion hola di bagasan gor ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami amin. Laho mano munung jamita
Tapuji Tuhatta, marede mehitasian bukwede nomor 660 ayat 1. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Songsongoni di hamu ruas nihuria, nama dohoti partangyangan secara live streaming, toktong ma di bagasan lasniroha, dohot di bagasan hahipason di nalaho manangihon hatani debata. Amang inang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, firman Tuhan, hatani debata, di partangyangan bornginon, tarsurat mai di buku Daniel bidu 12. Kitab Daniel pasal 12 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semua. Judul perikopnya adalah Akhir Zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsa-bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang yang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain. Seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir?
Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi, saudara-saudari yang diberkati, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, munculnya berbagai film yang mengangkat kisah akhir zaman dari berbagai tahun, dan biasanya ini menjadi film yang sangat populer dan bestseller. Begitu muncul judulnya tentang akhir zaman, biasanya orang akan sangat berminat menontonnya. Munculnya berbagai film ini mengindikasikan, Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa manusia hingga saat ini tidak habis-habisnya mempertanyakan kapan akhir zaman itu tiba. Seperti apakah kalau akhir zaman itu tiba? Itu masih pertanyaan banyak orang, bahkan mungkin kita semua di sini. Dan sangat tertarik kalau berbicara tentang akhir zaman. Selalu kita ingin tahu lebih banyak lagi. Banyak penelitian dengan ilmu pengetahuan mencoba memprediksi akhir zaman yang dihubungkan dengan pemanasan global atau global warming. Tetapi ada juga yang sudah pernah mencoba memprediksi kedatangan akhir zaman dengan dalih menerima pewahyuan dari Tuhan. Saya sudah bicara dengan Tuhan, ngamak katai be Tuhan itu wow. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Dan tidak sedikit orang yang percaya, ada banyak orang yang terpengaruh olehnya. Memang ini semua menandakan bahwa kita manusia yang terbatas pengetahuan ini sangat ingin tahu kapankah akhir zaman itu dan seperti apakah kisah terlaksananya, terjadinya. Dan kitab Daniel yang kita baca tadi, amang inang, saudara-saudari yang menjadi khotbah pada pertangyangan malam hari ini menceritakan itu. Seperti apakah akhir zaman itu? Ada beberapa memang yang mendapatkan penglihatan atau apokalipsis tentang akhir zaman. Pewahyuan dari Tuhan tentang seperti apakah akhir zaman. Kalau dikatakan apokalipsis adalah tentang sesuatu hal yang belum terjadi tetapi akan terjadi. Daniel adalah salah satu yang Tuhan pakai menerima pewahyuan itu. Menerima gambaran-gambaran seperti apakah akhir zaman itu. Dan kita baca tadi 9 ayat. Pewahyuan ini, penglihatan Daniel ini untuk memberikan kepada kita gambaran supaya kita semakin teguh imannya menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Amang inang, khotbah ini berbicara tentang penglihatan rohani Daniel, tentang apokalipsis, pewahyuan Allah kepada Daniel tentang akhir zaman. Menceritakan tentang rahasia yang tersembunyi dan yang dimateraikan. Masa di mana akan terjadi suatu kesesakan besar, itu yang dikatakan di dalam khotbah ini. Akan terjadi suatu kesesakan yang besar. Gedung-gedung yang tinggi itu akan hancur lebur. Bangunan-bangunan yang megah itu kalau kita lihat sampai kita takjub melihat bangunannya. Luar biasa tingginya gedung ini, luar biasa desainnya, luar biasa kokohnya. Tetapi pada akhir zaman itu semua akan hancur. Tidak bersisa. Sama sekali tidak bersisa.
Itu sebabnya dikatakan akan terjadi suatu kesesakan besar yang belum pernah terjadi. Amang inang, kita diberitahukan pada firman ini, belum pernah terjadi. Kalau tsunami yang terjadi itu menurut kita begitu dahsyat di Aceh pada waktu itu, sehingga ada banyak korban jiwa dan rumah dan bangunan, lebih hebat lagi akhir zaman nanti. Itu hanya sebagian kecil dari dunia ini. Kecil sekali itu. Kesesakan besar nanti lebih hebat dampaknya. Bukan hanya di satu wilayah, tapi seluruh dunia mengalami kehancuran. Itu yang dikatakan. Dan dikatakan juga Amang Inang di dalam khotbah ini, apakah penglihatan daripada Daniel? Mari kita lihat ayat per ayat. Di ayat pertama dikatakan bahwa pada hari kedatangan atau akhir zaman itu akan muncul Mikael. Ada satu nama disebutkan pada ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar. Mungkin ada banyak Amang Inang, saudara-saudari yang pernah terinspirasi memberi nama anaknya Mikael. Pernahkah kita tahu siapakah Mikael yang disebutkan dalam Alkitab ini? Ternyata Mikael itu adalah pemimpin para malaikat. Mikael yang diutus oleh Tuhan pada akhir zaman nanti, dia akan mendahului. Sampai berguncang semua, dikatakan 1 masa, 2 masa, setengah masa, setelah hancur itu semua, baru Yesus akan menghakimi setiap orang. Jadi Mikael akan mendahului itu semua. Akan muncul pemimpin, dikatakan Mikael pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi. Itu yang disebutkan pada ayat pertama Amang Inang. Bapak Ibu saudara-saudari, ayat 1 ini menggambarkan bahwa memang penderitaan dan keadaan pahit, kesesakan yang besar itu setiap zaman akan terjadi, bahkan sampai pada akhir zaman nanti. Ini menggambarkan keadaan pahit yang dialami umat di setiap zaman dan waktu. Namun Tuhan tidak meninggalkan. Itu sebabnya Mikael pun hadir, dikatakan di sana dia akan mendampingi. Bahkan ketika hancur pun dunia ini pada akhir zaman nanti, akan ada Mikael yang akan mendampingi. Ini menggambarkan hidup kita sekarang juga sebenarnya mengalami kesulitan, mengalami keadaan yang sangat penat, bergumul sepanjang hidup kita ini. Dari zaman ke zaman tidak ada itu satu zaman, satu dekade di mana manusia itu ketawa-ketawa saja. Tidak ada itu. Selalu dari zaman ke zaman, dekade ke dekade, orang selalu menderita dan bergumul. Tetapi apa jaminannya? Kalau akhir zaman saja dikatakan ada Mikael yang akan mendampingi bangsamu, maka saat ini ketika kita masih hidup pun ada yang mendampingi kita, yaitu Tuhan Allah melalui Roh Kudus. Ini yang pertama, bahwa sambil menanti akhir zaman nanti dikatakan penderitaan selalu ada. Kita diminta untuk menghadapi kenyataan itu, berbagai kesulitan itu. Namun tetap percaya bahwa pendampingan, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Amin. Percaya duhita manginang. Dake amat sohot pangramotio ni debata tuhalak na percaya. Tidak pernah. Dan Tuhan buktikan sampai akhir zaman nanti. Ada satu nama yang disebutkan Mikael mendampingi bangsamu. Jadi nanti mungkin dia, saya tidak bisa gambarkan, tapi kalau kita ikuti narasi ini, akan turun Mikael, lalu bumi ini akan mulai hancur. Setelah semua bumi hancur, bangunlah orang yang tertidur katanya. Dikatakan di dalam nats ini, Amang dan Inang, setelah bumi hancur apalagi yang akan terjadi? Ayat yang kedua. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur. Kata tidur dipakai di sana. Di dalam debu tanah akan bangun. Jadi kalau tidur bahasa yang dipakai adalah bangun. Ternyata orang-orang yang disebut dengan orang yang tidur di sana adalah orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati, Amang Inang. Bukan orang-orang yang tertidur dalam arti yang kita alami sekarang, tapi tidur di sana disebut adalah orang-orang yang mati. Itu akan bangkit.
Semua yang mati itu aka oputa sude namodingi dipabangkit. Mereka akan bangkit dan mendapatkan tubuh yang baru. Lalu dikatakan kemudian pada ayat yang ketiga, orang-orang bijaksana akan bercahaya. Nanti mereka yang bangkit itu dan kita yang masih hidup yang mendapatkan tubuh yang baru ini akan terlihat ini. Kalau orang yang bijaksana, orang yang baik, orang yang murah hati, na porsea, na burju saliling mangulu, bercahaya dia seperti cakrawala. Bercahaya nanti dia seperti bintang-bintang, dikatakan di dalam khotbah ini, di dalam ayat 3 ini. Mereka akan seperti bintang-bintang, akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Semoga kita ada di sana, menjadi orang yang bercahaya ketika Tuhan datang. Jala ido umbahin rohita partangyangan. Karena kita rindu menjadi bagian dari mereka yang bercahaya. Kita rindu menjadi bagian mereka yang seperti bintang-bintang. Bukan mereka yang akan menerima kengerian dan hina. Dikatakan pada kitab ini. Karena sebagian mereka akan bercahaya katanya. Tetapi apa? Sebagian mereka akan menerima kehinaan dan kengerian. Amang inang, dalam bahasa aslinya ini lebih parah lagi. Kata kengerian itu seperti dark, gelap. Tidak ada lagi masa depan, suram, hancur, lebur. Jalatang yang tah. Asima rohani Tuhani parsidohot mahita parjabar di harajauni debata. Bukan menjadi orang yang hancur dan gelap, dark. Kita tentu tidak menginginkan itu. Alai di portibiodo ikon tapadenggan nguluta. Tidak ada lagi nanti di sana tawar-menawar negosiasi. Tolong Tuhan sebentar lagi. Seperti yang Yesus pernah katakan. Ketika Yesus datang, lalu pintu itu mulai ditutup. Dan orang berseru, siapa kamu? Aku tidak kenal. Tidak ada lagi penyesalan di sana. Menangis pun tak ada gunanya. Saat ini, pertobatan dimulai. Supaya kita menjadi bagian orang yang bercahaya. Seperti cahaya cakrawala dan bintang gemerlapan. Kemudian dikatakan di dalam ayat keempat, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu. Dan materaikanlah itu sampai pada akhir zaman. Artinya itu masih tidak dapat diungkapkan Daniel kapan waktunya. Maka Tuhan katakan ayat 4, sembunyikan dan materaikan itu. Artinya Daniel sendiri pun yang dapat pewahyuan itu pun dia tidak tahu kapan itu terjadi. Dan Yesus itu sinkron seperti yang Yesus katakan, aku tidak tahu, hanya Bapa di surga yang mengetahuinya. Makanya kalau Yesus anak Allah saja bilang tidak tahu Roma hita, jolma, perdosaon madohu botodo, makatai do. Tuhan itu wow, lobi tibona sian Yesus. Dan lobi tibona sian bitang ate. Nga lobi tibona hita sian Yesus. Yesus sendiri berkata, aku tidak tahu. Tetapi itu pasti terjadi. Lalu amang inang, apakah yang boleh kita renungkan di dalam khotbah ini? Tentang akhir zaman. Dan kita akan memasuki minggu depan, parningotan ni akan amoding, ujung tahun parhuriaon, memento mori. Ingat hari kematianmu. Ini mengajak kita untuk mengubah hidup, mengubah pikiran, mengubah keangkuhan kita. Dalam khotbah ini amang inang penghantar memasuki ujung tahun parhuriaon untuk mengingat hari kematian kita supaya kita juga boleh sadar bahwa waktu kita sebentar saja di dunia ini. Seperti rumput yang cepat layu, kering dan dibakar. Seperti uap yang muncul sebentar saja, kebul banyak. Tapi apakah itu lama? Tidak pernah lama, hitungan detik uap langsung hilang. Walaupun tadinya banyak uapnya, sebentar saja itu. Itulah hidup manusia, sebentar saja.
Maka dalam renungan ini, penghantar menuju hari minggu-minggu ini kita sudah dihantarkan memasuki parningotan yang kana moding manang ujung tahun parhuriaun tanggal 21 November amang inang paingoto kita. Yang pertama dalam khotbah ini khususnya. Bila dikatakan pada ayat 1 akhir zaman begitu ngeri dan tetapi dikatakan ada di sana Mikael mendampingi, ini mengindikasikan kehidupan kita yang tidak pernah berhenti daripada kesesakan dan kesulitan dari zaman ke zaman. Maka disimpulkan yang pertama, amang inang, selama di dunia ini hadapilah berbagai kesesakan, jangan putus asa. Setialah sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hirim rohata parsidoti tadi siang manginang. Rindukah kita menjadi orang yang mendapatkan mahkota itu? Jika iya maka setialah. Huboto dogodang akan nama sa ditongani ngulu tahun amang inang, nama bahen gabebo hita putus asa, merasa tidak sanggup, tetapi tetaplah setia. Sebentar saja penderitaan itu. Seketika lamanya. Tidak ada penderitaan yang kekal amang inang. Ketika masalah datang dan sulit untuk kita hadapi, mungkin seringkali kita menjadi putus asa. Sesungguhnya sikap tersebut harus kita hindari. Kita harus lakukan adalah semangat percaya dan terus percaya kepada Tuhan. Setiap orang yang datang kepada Yesus tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Porsea mahita. Lihat di dalam Alkitab, Injil khususnya pada kisah Yesus. Siapa yang datang pada Yesus pulang dengan kecewa? Oh, tidak ada. Lihat orang-orang yang sakit itu. Ketika yang sakit pendarahan 12 tahun itu, lihat ketika dia hanya memegang jubah Yesus dan dia kembali dengan sembuh. Lihat orang kusta yang datang kepada Yesus, ketika mereka telah pergi, apa yang mereka dapatkan? Mereka tahir. Lihat orang yang buta itu, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, matanya dicelikan. Lihat orang yang lumpuh itu, ketika dia datang kepada Yesus, bukankah dia mampu berjalan? Maka pergumulanmu amang inang, sakitmu amang inang, kesusahanmu amang inang, datang pada Yesus maka engkau akan pulang dengan sukacita. Roma hamu, tuau, hamu aka, nalu jajalan nasorat, hupasonang pe, hamu. Ini jaminan buat kita, garansi buat kita. Seperti kita punya mesin, kalau ada garansinya kita agak tenang kalau rusak. Kata Yesus itu garansi untuk saya dan amang inang semua, dipegang, itu garansi untuk kita. Jadi datanglah pada Yesus, membawa segala kesesakan kita. Unang lau tu inganan na asing. Gabi markobur, dungi mulak anon marbadai. Ala paliliku mulak kan. Rotu inganan na asing. Diulahon yang sesuatu yang tidak baik. Nanti pulang malah emosi dengan anak-anaknya. Gabi korban ma'aka keluarga. Tapi ketika kita punya masalah, datang pada Yesus. Dan Yesus akan menyelesaikan persoalan kita. Sambil menunggu akhir zaman nanti. Tetapi yang kedua, kita diingatkan melalui khotbah ini amang inang, orang yang meninggal akan dibangkitkan dan menerima upah. Orang yang meninggal akan dibangkitkan dan menerima upah. Bagaimana keadaan mereka yang sudah meninggal? Asa takas dihita, molo halak batak madok, daging gabe tano, hosa gabe alogo, todi gabe beguina. Tapi kalau orang Kristen, dagingnya kembali ke tanah, todinai rohnya kembali kepada pemilik, yaitu Tuhan. Jadi tidak bergentayangan itu, kembali kepada pemiliknya. Kita jangan menganggap amang inang bahwa ada yang memang kita berpikir mereka yang sudah meninggal dan menderita menjadi begu, setan, sumangot, yang bergentayangan. Tidak. Firman ini jelas mengatakan mereka itu tertidur dan nanti dibangunkan. Gak kemana-mana. Tondinya itu mulak. Kembali kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan Yesus seringkali berkata memang orang-orang mati itu tidur. Kalau kita ingat Lazarus berjumpa dengan Marta, Lazarus tidak mati, dia tidur. Lalu anak daripada seorang pemimpin juga pada waktu itu Yesus katakan dia tidak mati, dia
tidur. Jadi kata tidur memang selalu dipakai untuk menggambarkan orang yang beristirahat. Sama seperti kita menginang yang beristirahat, kan kalau kita tidur itu istirahat, seperti itulah orang yang mati. Dia sebenarnya beristirahat. Dan nanti akan melanjutkan perjalanannya, yaitu pada akhir zaman dibangkitkan itu. Makanya jangan katakan tapa sahat, tapa taru manasida, tu inganan. Nama notongi. Kemudian bukan, itu inganan parsatokinan. Karena nanti dia akan dibangkitkan, bukan itu rumahnya. Rumahnya itu kembali kepada pemiliknya. Jadi Amang Inang, khotbah ini mau mengingatkan, mengedukasi kita supaya kita juga paham dan tidak lilu, karena topik hari Minggu adalah waspadalah, jangan kamu sesat. Taringo tuson jod dohita sesat. Makanya kalau ada meninggal sudah dipamasuk tusi asa adong anon disiina dipakai. Dohot kacamatana, dohot bibilna, dohot sepatu kulit nai ago sayang nai. Latumago manilian tu na asingi. So tung lilu hapor seota Amang Inang. Itu kembali ke debu semua. Jadi kalau ada yang lebih perlu kasih, berikan. Ada yang nama jahat beibana isi. Pai maun roh Yesus. Majahatin debat ama ubahin kan. So, mau lihat emang adung kacamata onin namu kan. Ibake mah kacamata nai. Ainang tu gereja jua ubah. Mau lihat emang adung jason baga kibahin. Doho sepatu kulit. Tu gereja mau jauh satu kinina. Waspada, jangan sesat. Jangan sesat Amang Inang. Semua itu kembali ke tanah. Roh kita yang kembali kepada Tuhan. Tapi ini sering terjadi, maka firman ini mau mengedukasi kita. Apalagi mulu si tua teh. So tunggu bisi tua mesti nama dong. Pak masuk bebeli. Asa satu surga ibanain kan. Situ amat dok songoni. Dangi Sonia Amang Inang. Dina asing dok. Sehingga benarlah nama rest in peace, beristirahat dengan damai. Jadi orang kalau sudah meninggal nggak dipikiri lagi itu kesusahannya. Namar Said 3 tahun ini dangi pikiri bidang dia karena dia sudah beristirahat dengan damai, tidur dia dengan damai. Kuburan itu peristirahatan sementara karena mereka akan dibangkitkan. Jadi kita jangan takut dan jangan berkata yang tadi itu. Supaya kita tidak sesat. Dan yang ketiga Amang Inang, khotbah ini mau mengingatkan kita semua bahwa suatu ketika nanti kita akan juga melewati kematian. Namun bila saatnya Tuhan datang kita masih hidup, kita juga akan mati secara fisik dan menerima tubuh yang baru. Dungi Roma suku-sukun atong boy dohita marsita daan mulu marsita dan anon, ibu kama musi arisan kan di si, ibu kama arisan si Mangunsong, si Tumorang, si Barani, ngamodingkan beta berpungu hita, parsahu tahun, par wik duku didiain, merpungu sesude. Tidak, kita tidak kenal, tapi kita saling melihat dalam cahaya kemuliaan Tuhan. Kita tidak mengenal, jangan sesat. Topik hari Minggu ini sangat menarik karena banyak khotbah yang atau firman yang tidak dipahami, jemaat dikaburkan. Jadi kita tidak saling kenal Amang Inang. Ngapa Jepang behoate, dohot nahina holongan ni rohamin na kan? Belum ngai kubur. Di mana ketemunya ya pikir saya. Mungkin dikasih alamat supaya ketemu nanti di sana. Tidak kenal lagi tuh Amang Inang. Alai masih paidah-idaan dalam cahaya kemuliaan Tuhan. Suatu ngana nilui hamuate dung akhir zaman di dia ada pedita lilis, pedita fungsional nami doi tiki keramat jati dah kita damu beawisi. Tidak, tapi kita akan saling melihat dalam tubuh yang baru. Tubuh yang baru, kemuliaan Yesus. Yang tadinya kelihatannya sakit, meninggal karena kecelakaan, tangannya hilang. Nanti ketika dibangkitkan dia memiliki tubuh yang baru. Dan semua akan bercahaya. Orang-orang yang percaya pada Tuhan. Kalau bangkit tangannya satu, ya takutlah kita. Tapi dia dapat tubuh yang baru. Jadi kita semua akan mati. Tapi kalau Tuhan datang kita masih hidup,
akan mati juga secara fisik, lalu mendapatkan tubuh yang baru. Nah, yang mati ini dibangkitkan dulu dari tidurnya, lalu dia mendapatkan tubuh yang baru. Maka semuanya akan sama, lalu yang membedakan apa? Dipisahkanlah mereka yang kengerian, kehinaan, dipisahkanlah mereka yang bercahaya. Kalau Yesus mengatakan dipisahkanlah gandum dari ilalang, itu akan dibedakan. Alani amanginang, mari khotbah ini semakin mengingatkan kita. Boleh punya beban, tapi itu tidak akan kita bawa sampai kematian kita. Surgoido Sabulota, kampung halaman kita di sana, lebih rindulah ke sana, pulang ke kampung halaman. Surgoi Sabulota doi. Boleh diiringi dulu ya sama pemusik. Boleh amang, itu ada di kidung buku Ende 522. Asa semangat kita. Naing saat kita tu surgoi kan amang inang. Lamdenggan paru lauta. Hidup kita harus lebih baik. Buku Ende 522. Mungkin amang inang sudah hafal ya. Yang belum hafal boleh dibuka contekannya sedikit. Asa unang liluan non lirik nai. Buku Ende 522. Dan kata surga, sabulotai amanginang, sabulon itu kalau bahasa Batak dalam kamus C. Warnek artinya kampung halaman. Jadi surgoi sabulotadoi artinya surga itu kampung halaman saya. Jadi kita kembali ke sana. Silakan Amang. Surgoi sambulotadoi dangadong besiayon disi namamu jitotom nanisi dinaluan itu hatai surgoi dangadong besiayon disi surgoi dangadong besiayon disi. Tidak ada lagi penderitaan di sana, tidak ada lagi rasa sakit di sana, tidak ada lagi namar hutang di sana, tidak ada lagi di sana kelaparan. Yang ada apa? Sukacita. Jadi penderitaan kita akan kita tinggalkan dan kita menuju surga yang kekal. Amangina, mari semakin memperbaiki diri. Lamdengkan maparu lauta, hatat tapi lamdengkan. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Mari para pelayan semakin giat melayani, para jemaat semakin giat juga untuk semakin berdoa, mendoakan para pelayan di tempat ini, situana ditangyakon, akapa ditanapi ditangyakon, hami bemanangyakon kamu, maka kita akan semakin mendapatkan karunia Tuhan. Tarpasu-pasu ma saluhut ruas nihuria. Nah, manangihon hatani debata di bagasan bornginon. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang menebus kami. Terima kasih karena keselamatan yang Kau sediakan bagi kami umat percaya. Dan kami diingatkan hari ini tentang langkah akhir dari hidup kami yang akan kami lalui di waktu yang tidak pernah kami ketahui. Namun firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak terlena di dalam keangkuhan kami, agar kami tidak terlena pada kesombongan kami, agar kami tidak terlena pada dosa-dosa yang sering kami lakukan, namun kami akan merendahkan diri kami, hidup semakin baik seturut dengan perintah Tuhan. Jika selama ini kami begitu menyibukkan diri kami dengan aktivitas kami setiap hari, menyibukkan diri kami dengan pikiran-pikiran kami setiap hari, menjauhkan diri kami daripada Tuhan, biarlah kami kembali kepadamu dan sungguh-sungguh menuruti firman-Mu.
Di dalam sisa hidup yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah kami sungguh-sungguh menekuni pekerjaan yang kami terima saat ini. Memberikan yang terbaik di tempat pekerjaan kami masing-masing. Memberikan yang terbaik sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak. Memberikan pelayanan yang terbaik yang dapat kami lakukan jika kami adalah pelayan Tuhan di gereja ini. Biarlah kami memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan hanya untuk melayani Engkau. Karena kami merindukan, kami menjadi orang-orang yang bercahaya ketika Tuhan datang. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kiranya firman ini benar-benar tinggal dalam hati kami, dan kami akan bawa pulang dan akan berbuah dalam tindakan kami. Jika kami banyak melakukan kesalahan dan dosa, banyak melakukan kelalaian akan firman-Mu, ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Berkatilah gereja-Mu HKBP Keramat Jati, yang dipimpin oleh Inang Pendeta Resot, dan seluruh pendeta fungsional yang Tuhan tempatkan di gereja ini, seluruh pelayan, sintua dan calon sintua yang Tuhan tetapkan di gereja ini, biarlah kiranya senantiasa terberkati, penuh sukacita melayani Tuhan melalui jemaat-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu setiap kategorial juga, kiranya dengan firman ini sungguh-sungguh kami mengalami pertobatan ya Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Allah Maha Baik. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan. Mari dehita sian buku ede nomor 342 jala dison mata pasahat peleata. Si pamu amara saingot mahu Jerusalem borgindo ombasna hamu parbajuna maroha sayunang hamu bede nang ropangudi agalak lampui haleluya marhubas ber hamu sude Tuhan sapuran reai. Ayat 2. Di bege Sion hata niakana marhutana mamikton asrohanai ajono kale alena
tatangyak koma peleata. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileolehon na denggan. Dohot nasa ulibasan na mauliutus. Hupasaat hami mas yan na nilihomi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni sileolehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ramahita martangiang ditangiang ale ama nami. Ale ama nami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tu gihon tu panguncunan. Palua mahami sian pangagu. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon sa liling na. Amin. Asin ni rohan itu hata Jesus Kristus. Holong ni rohan ni debata ama. Dohot parsaoran ito di parbadia ma. Na madongani hamu sa luhut na. Dihamu saluhut na ruas ni huria nama dohoti partangyangan secara tatap muka secara onsite, dohot dihamu amang inang nama dohoti partangyangan secara live streaming. Songonima partangyangan di patupa huriata di Bagasan Bornginon. Salam sehat madihita saluhutna. Tuhan memberkati. Amin. Dihita pengua nama